Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan Bro Musa Konten. Pada video kali ini gue akan masih membahas action kamera B Pro 5 AE2S. Nah, pada hari ini kita akan mengetes exposure value yang ada di B Pro 5 AE2S ini, mulai dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Dan juga kita akan mencari white balance terbaik yang akan kita gunakan untuk kegiatan outdoor. Jadi, tesan hari ini untuk outdoor ya, yang kita lihat nanti adalah awan dan juga bangunan sekitar. Apakah awannya terlalu menyilaukan seperti video-video yang sudah direview dari youtuber-youtuber sebelumnya, ataukah awannya bisa tidak terlalu silau? Nah, itu harus disetting di exposure value untuk kegiatan motovlog atau untuk kegiatan vlog di outdoor dan lain-lain. Oke, kita mulai aja videonya ya, let's go. Oke, 3, 2, 1. Ini merupakan perekaman menggunakan B Pro 5 AE2S 1080 60 fps dengan exposure 0. Nah, seperti ini nih, exposure 0. Kita bisa lihat kalau misalnya kita nengok ke bawah itu awannya kelihatan putih banget. Ya, kita lihat awannya putih banget. Kalau kita agak ke atas itu awannya mulai detail lagi. Oke, kita ganti exposure ke -1. Nah, ini 1080p 60 fps dengan exposure -1. Seperti inilah hasilnya. Kita lihat ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Pergerakan cahaya awan putih ini tidak separah yang 0 tadi ya. Kalau -1 dia lebih mengurangi cahaya sehingga kita masih bisa melihat detail awan. Lihat, kita masih bisa melihat biru-biru seperti ini ya. Kita ke -2. Biasa untuk motovlog dengan cahaya cerah seperti ini sih -2 ya. Nah, kita lihat ini -2. Kita lihat bangunan kalau misalnya kita arahkan kamera ke awan itu agak gelap. Lalu kita arahkan ke sini, bangunan cukup terang dan juga detail awannya masih bisa kita lihat. Tuh, lihat, kita masih bisa lihat padahal kita sudah menghadapkan lensa kameranya ini ke bawah ya, ke bangunan. Nah, makanya kenapa biasanya saya kalau ngevlog menggunakan -2 atau motovlog juga -2 untuk di outdoor ya. Kalau misalnya di indoor terlalu gelap kalau -2. Biasanya saya pakai 0 atau 1 untuk indoor. Nah, ini perekaman menggunakan B Pro 5 AE2S dengan 1080p 60 fps dengan exposure-nya +3. Lihat awannya sangat detail terlihat, cuma bangunannya jadi cukup gelap dibandingkan exposure -2. Tangan saya pun sampai nggak kelihatan tuh. Ini cuacanya masih sama ya. Lihat, sangat gelap ya, sangat tidak cocok kalau -3 ya. Kita mulai lagi ke -1 ya, +1. Exposure +1. Exposure 1, 1080p 60 fps B Pro 5 AE2S. Oke, ini white balance-nya masih auto. Nah, ini +1, kalian lihat kita gerakan ke sini aja awannya udah putih. Terang seperti itu ya, udah nggak kelihatan detail awannya. Menurut saya sih kurang bagus kalau untuk outdoor di siang hari. Tapi kalau malam hari menggunakan +1 ya. Dan juga maksimal +2, tapi paling bagus di malam hari itu +1. Lihat ya, detail awannya itu begini pun nggak terlihat, beda dengan -2 tadi. Ini udah putih semua, ini tanpa diedit. Oke, nah ini exposure-nya +2. Lihat, awannya terang, cuma detail gambarnya kurang terlihat. Nah, ketika kalian ngevlog menghadap ke bawah, tidak menghadap ke awan, ini detail awannya sudah tidak terlihat, kurang bagus sih. Kita lihat cuma bangunannya, sedangkan detail awan biru-birunya, warna birunya itu tidak keluar. Itu adalah exposure +2 1080p 60 fps.
white balance-nya masih auto ya. Nah ini menggunakan exposure plus 3 1080p 60 fps, white balance-nya masih auto. Kita lihat awannya itu sangat putih, bahkan kita angkat sampai setengah ini saja cuma sedikit yang kelihatan ya. Tuh lihat, kurang kelihatan detail awannya. Dengan kita hadapkan lensa kamera ke atas awan baru terlihat jelas. Begini saja sudah kelihatan putih ya, kurang detail. Kelihatan ya bedanya pasti ya. Kita lihat dari detail awannya saja, fokus di situ. Oke. Jadi untuk penggunaan outdoor tuh paling bagus -2 ya. Maksimal itu udah -1 lah, nggak bisa turun ke 0. Baik motovlog atau vlogging di outdoor dengan cahaya yang baik ya. Atau pada saat tidak hujan. Kalau mendung baru bisa menggunakan 0. Nah sekarang kita melakukan tes kepada white balance-nya. Ini white balance auto. Ini adalah apa yang mata saya lihat. Terlihat di detail warna di kamera ini ya. Oke, seperti ini awannya biru, lalu bangunan atau atapnya ini agak abu-abu, lalu di sana agak merah, nggak terlalu merah sih, cuma merah marun, merah karat lah. Ini coklat. Seperti inilah detail warna di white balance auto. Ini saya menggunakan exposure -1 agar menampilkan cahaya yang baik di kameranya ya. Tidak terlalu terang, tidak terlalu. Oke, kita lanjut ke white balance selanjutnya. Nah, ini adalah white balance sunny. Tidak terlalu berbeda dengan auto, karena mungkin autonya ini tadi mengarahkan ke white balance sunny. Jadi awannya masih terlihat biru, warnanya masih seperti yang mata saya lihat. Cuma dia agak sedikit memang lebih ke biru sunny ini. Masih 1080p 60 fps, exposure-nya -1. Oke, seperti ini ya. Kita lihat untuk white balance yang lain ya. Oke, ini adalah white balance cloudy. Warnanya jadi agak sedikit agak merah ya, tapi nggak terlalu merah, masih kelihatan lah biru. Cuma dibandingkan sunny atau auto, white balance cloudy itu membuat warna awan dan juga loteng ini agak cenderung merah ya. Oke, kita lanjut ke white balance lainnya. Nah ini white balance indecent light. Ini sangat biru sekali. Mungkin teman-teman yang ingin menggunakan kamera ini untuk sinematik, ini cocok sih digunakan ketika outdoor. Menggunakan indecent light, lalu dibuat sebuah video sinematik, ini cukup cocok sih. Cuma kalian kan bisa juga mengedit di Premiere Pro atau Vegas ya. Bisa diubah color gradingnya. Nah ini awannya jadi biru banget. Ini nggak sesuai dengan apa yang mata saya lihat. Dan gentengnya ini jadi abu kebiruan ya. Oke, white balance berikutnya. Oke, jadi ini adalah white balance terakhir, yaitu fluorescent light. Ini lebih ke merah ya. Tadi indecent itu agak ke biru ya, tapi ini agak ke merah. Ini menurut saya cocok digunakan di gurun atau di pantai lah, untuk kegiatan outdoor gurun atau pantai. Kita lihat bahwa ini awannya putih, awannya ini jadi merah ya, dan gentengnya ini jadi abu kemerahan. Karena dia moodnya seperti mood yang mood kalau gading merah seperti itu. Oke, kesimpulannya untuk penggunaan outdoor, baik itu motovlog ataupun itu vlog outdoor, saya sudah coba juga penggunaan exposure value dengan angka -2 atau -1 itu sangat direkomendasikan. Kalau kita ubah settingan value ke 0 atau ke 1, itu detail awannya kurang terlihat, jadinya videonya itu kurang baik sih menurut saya untuk sebuah vlog atau action cam. Kalau misalnya detail awannya itu hanya tertangkap putih, tapi kalau detail awannya itu terlihat jelas, itu seperti ke GoPro-an lah, karena
karena memang GoPro seperti itu sih kurang lebih. Nah, untuk white balance terbaik itu mendingan teman-teman set di auto aja. Kenapa? Karena dia sudah bisa menyesuaikan dengan warna yang kita lihat seperti itu. So, gimana menurut teman-teman? Kalian pilih yang mana? Kalau misalnya gue ada salah, tolong di komen ya. Atau kalian bisa juga like atau dislike video gue dengan tetap sopan dan tidak berkata kasar ya. Oke, see you next time. Bye-bye.